kabar pemirsa yang ada di rumah? Ketemu lagi tentunya bersama saya Aziz Mahendra, masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah ada di apa ini namanya? Gor Citayu Kota Pekalongan. Di samping Aziz sekarang ada bestie baru aku. Halo, dengan siapa ini? Hendrika Ramandei. Oke, Hendrika dari mana? SMA Negeri 2. Oke, di sini berarti kalau mamanya domisili tinggalnya di mana, Hen? Di Panjang. Di Panjang, tapi aslinya? Asli Papua. Papua, berarti yang di Pekalongan itu om, tante, mama, papa atau gimana? Kayak program dari Papua gitu. Oh, jadi ada kayak pertukaran pelajar gitu ya? Enggak, pertukaran seperti beasiswa gitu. Oh, beasiswa, luar biasa. Selamat ya. Gimana kota Pekalongan? Ya, sangat bagus, menarik ya. Oke, luar biasa. Hendrika, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa berarti? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, sebentar lagi lulus. Rencana mau ngelanjutin di mana? Mau ada banyak pilihan sih, tapi lebih fokusnya tuh ke Poluan. Ke Poluan. Wow, semoga bisa sukses ya. Amin. Tapi hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang memperingati hari cuci tangan menggunakan sabun. Kalau Hendrika sendiri kalau cuci tangan pakai sabun nggak, Hen? Pakai. Sebelum makan biasa pakai untuk cuci tangan dulu pakai sabun. Terus? Iya, nyuci tangan yang bersih, baik, di air yang mengalir gitu. Di air yang mengalir gitu. Kalau maminya cuci uang mau nggak? Enggak. Masuk penjara dong ya. Iya. Tapi kalau menurut Hendrika sendiri ya, ketika orang mengabaikan cuci tangan itu bahaya nggak sih? Menurut aku tuh sangat bahaya sih, terutama itu bisa tertular penyakit. Iya. Penyakitnya apa saja, Hen? Seperti diare, kanker mungkin ya, iya, bisa kantong kering. Iya. Tapi kamu penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu bagaimana cara untuk cuci tangan yang baik dan juga benar? Penasaran? Penasaran Oke, kalau penasaran Hendrika nanti melihat ke kamera ini nanti bilang bersama dengan Kak Aziz, check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Check it out. Gak usah. Kita ulang lagi ya. 3, 2, 1, check it out. Hari CTPS sendiri diperingati sedunia pada tanggal 15 Oktober. Fungsinya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cuci tangan pakai sabun. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun, selain untuk menjaga kesehatan juga dapat menghindarkan dari segala penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, dan bakteri. Biasanya kegiatan-kegiatan yang diisi di kegiatan peringatan cuci tangan sedunia itu, yaitu diantaranya yang pertama melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun secara bersama. Terus yang kedua, melakukan pemasangan spanduk cuci tangan pakai sabun itu penting. Terus yang ketiga, menyebarkan informasi melalui media sosial, di mana sekarang media sosial sangat banyak digunakan, terutama di kalangan remaja. Dan yang terakhir, bisa melakukan penyuluhan di masyarakat tentang cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun penting, sangat penting dilakukan dalam segala hal aktivitas, karena tangan itu kita digunakan untuk dalam segala aktivitas, sehingga tangan dalam keadaan bersih pun kita tidak tahu ada bakteri, kuman, virus yang menyebabkan segala penyakit infeksi. Oleh sebab itu, cuci tangan pakai sabun sangatlah penting. Sabun berfungsi untuk mengikat zat lemak pada bakteri sehingga bakteri dapat terangkat, dan penting kita menggunakan air mengalir untuk membasuh sabun tersebut agar kotoran ikut terhempas keluar. Nah, cuci tangan pakai sabun itu, tangan yang kotor 1 gram kotoran manusia itu bisa mengandung 1 triliun bakteri penyebab kuman penyakit, sehingga sangatlah penting cuci tangan pakai sabun itu. Penyakit-penyakit yang dapat timbul jika tidak menerapkan cuci tangan pakai sabun diantaranya yang pertama diare. Penyakit diare dapat timbul jika kita sebelum makan tidak terlebih dahulu cuci tangan pakai sabun. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Karena jika tidak, kuman-kuman bakteri penyebab diare seperti E. coli, salmonella, virus hepatitis, dan telur-telur cacing akan ikut masuk tercerna ke dalam makanan dan ke dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan gejala seperti diare, sakit perut, mual, muntah, dan sebagainya. Terus yang kedua,
Selain diare, ada penyakit kaki, tangan, dan mulut. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Penyakit ini gejalanya muncul lepuh di mulut, terus ruam pada kaki dan tangan, lalu muncul demam serta kehilangan nafsu makan. Terus yang ketiga ada penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan. Penyakit infeksi saluran pernafasan ini dapat dicegah dengan cuci tangan menggunakan sabun sehingga dapat mengurangi penyakit pneumonia. Selain itu juga dapat mengurangi penyakit common cold atau pilek sehingga bebas dari infeksi saluran pernafasan. Lalu yang keempat ada penyakit hepatitis A. Penyakit hepatitis A ini penyakit yang tergolong parah. Penyakit ini dapat menyebabkan gejalanya itu berupa penyakit hati, penyakit kuning, terus hingga kelelahan dan demam. Oke, pemirsa yang ada di rumah masih di kawasan Gor Citoyo Kota Pekalongan. Kita tahu ya, kayaknya di sini masih ramai banget karena banyak pertandingan. Ini kayaknya ada Wali Kota Cup, bukan Wali Kota Cup. Piala Wali Kota, bukan juga. Ini katanya ada pertandingan karate dan juga futsal kalau nggak salah pemirsa. Tapi nanti kita cari tahu ya, kita ke dalam gitu. Tapi sebelum ke dalam, kita sudah ketemu sama mungkin ini anak yang mau nonton gitu ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, dengan siapa ini? Halo, aku Inka Regita. Inka Regita. Inka Regita di sini lagi ngapain? Nonton dong, yang pasti ya. Peres ya, peres ya, padahal gak di briefing, pinter loh. Oke, tapi hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang memperingati hari cuci tangan pakai sabun. Menurut kamu atau kamu sendiri udah menerapkan hal itu belum, In? Sudah dong, Mas. Sudah. Kenapa menerapkan hal itu? Kenapa ya? Kesehatan kan penting ya. Kesehatan kan? penting Mahal, ya, kesehatan ya penting, kan? mahal, apalagi kesehatan mental, kesehatan keuangan, ekonomi, kaya raya, hedon loh. Menurut Inka ya, penyebaran kuman itu di dalam diri kita itu seperti apa sih ya? Yang Inka tahu aja. Yang aku tahu bisa lewat hidung. Hidung bisa ya, jadi dari kuman dari luar masuk ke dalam hidung, terus dari makanan. Makanan. Bisa, dari kita tangan nggak cuci tangan itu. Nah, itu bahaya ya berarti ya. Itu. Nah, tuh, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ada benernya juga nih apa yang dikatakan tadi Inka ya. Jadi kalau mamanya penyebaran kuman itu bisa melalui mana saja, apalagi melalui tangan. Karena tangan kita itu kayaknya banyak beraktivitas gitu ya. Habis pegang handphone ditaruh ke sana, taruh sini, itu kan banyak kuman banget. Kalau mamanya di teleskop itu bisa kelihatan. Tapi Inka penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu kan? Sebenarnya secara detail penyebaran kuman itu seperti apa? Penasaran? Penasaran banget. Oke, kalau penasaran nanti lihat ke kamera situ, habis itu nanti bilang check it out secara bersama. 3, 2, 1, check it out. Seperti yang kita ingat tadi, tangan itu banyak kita gunakan untuk segala aktivitas. Aktivitas apa saja itu pasti tangan akan terlibat. Nah, pertama bisa dari hidung, mulut, saat tangan menggosokkan mata, saat batuk, itu bisa jadi kumannya akan tertempel pada tangan. Terus yang kedua dari makanan ke tangan. Jika pengolah makanan atau penyaji makanan itu tidak cuci tangan sebelum menyajikan makanan, maka tangan dari penyaji makanan itu yang mengandung kuman akan terkontaminasi ke makanan sehingga bakteri, virus, kuman akan dimakan oleh orang yang memakan makanan tersebut. Terus yang ketiga itu bisa melalui dari makanan ke tangan lalu ke makanan lagi. Kenapa? Misalnya seseorang itu sedang mengolah makanan ayam mentah. Nah, ayam mentahnya itu terkontaminasi bakteri, lalu tidak cuci tangan terlebih dahulu, dia langsung pindah mengolah makanan lain ke sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga sayuran dan buah-buahan itu akan terkontaminasi bakteri juga dan akan dicerna ke orang yang memakan makanan tersebut. Terus ada lagi dari orang yang terinfeksi ke orang lain. Kenapa? Misalnya dari seorang ibu
itu mengganti popok anaknya yang sedang diare. Nah, bakteri diare itu akan mengkontaminasi tangan ibu, dan jika ibu itu tidak cuci tangan maka akan ikut tercemar ke dalam tubuh si ibu itu. Lalu bisa jadi dari hewan ke manusia saat hewan peliharaan ataupun hewan liar itu, jika hewan tersebut mengandung bakteri yang dapat menginfeksi orang atau menginfeksi menyebabkan penyakit, itu orang tersebut juga akan terinfeksi dan bisa sakit gitu. Anak-anak itu sebenarnya sangat mudah tertarik pada sesuatu. Jika cuci tangan pakai sabun itu diterapkan sedini mungkin, maka akan dewasanya dia akan terbiasa untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih untuk membiasakan anak cuci tangan pakai sabun? Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu ke anak, apa sih manfaatnya cuci tangan pakai sabun? Cuci tangan pakai sabun itu bisa untuk menjaga kesehatan, selain itu bisa untuk menghindarkan dari segala penyakit karena menghilangkan kuman, virus, dan bakteri penyebab penyakit. Terus yang kedua, janganlah bosan kita mengajarkan kepada anak untuk cuci tangan pakai sabun, itu penting. Terus yang ketiga, kita harus mengajarkan cara cuci tangan pakai sabun kepada anak itu dengan cara yang menyenangkan sehingga anak tidak akan bosan. Terus kita mengajarkan anak itu dengan memberi contoh, jadi tidak hanya dengan ayo kamu cuci tangan tapi kita tidak melakukan cuci tangan, lakukan cuci tangan dengan bersama-sama sehingga anak menirukan kegiatan kita. Lalu cuci tangan itu kita, kalau anak udah biasa cuci tangan nih, kita harus memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi itu tidak hanya hadiah saja, jadi kita berikan pujian terhadap anak sehingga anak senang melakukan cuci tangan pakai sabun, selain bermanfaat untuk dirinya sendiri. Cuci tangan pakai sabun itu harus wajib dilakukan terutama pada waktu-waktu penting kritis ini. Yang pertama, di kehidupan sehari-hari kita sebelum makan wajib cuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua, sebelum menyiapkan makanan kita wajib cuci tangan pakai sabun karena makanan kita harus steril, harus terbebas dari virus, kuman, dan bakteri. Terus yang ketiga, setelah kita menceboki anak atau setelah mengganti popok anak. Terus yang keempat itu kita wajib cuci tangan pakai sabun setelah kontak dengan hewan, setelah menyentuh hewan. Terus setelah kita buang air besar itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Terus untuk di dalam pelayanan kesehatan, cuci tangan pakai sabun juga wajib dilakukan. Seperti yang pertama, sebelum kontak dengan pasien, seorang tenaga medis harus cuci tangan pakai sabun. Terus yang kedua, sebelum kontak dengan lingkungan pasien itu harus cuci tangan pakai sabun. Lalu setelahnya juga wajib, setelah kontak dengan lingkungan pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah terkena dengan cairan pasien itu tenaga medis wajib cuci tangan pakai sabun gitu. Oke pemirsa, sekarang saya sudah ada di ujung negara. Pantai kali ya. Di samping Aziz sekarang sudah ada penjaga gawang. Ini dengan Kak siapa? Lydia. Oh Lydia. Nama panggilannya? Lady Rose, Lady Gaga. Bukan. Lady apa dong? Ya udah Lady aja. Oh Lady. Iya. Oke, kalau umamanya Lady sendiri nih, kalau cuci tangan gimana? Bisa dipraktekkan mungkin versinya kamu? Oke, kalau cuci tangan ya pakai sabun di sini. Loh, ini kok udah pakai sabun kok tangannya hitam-hitam?
Mana itu? Ini hitam. Ini kutek, Mas. Oh, itu Maaf kutek. ya. Ya, maaf ya, kagak ngerti ya pemirsa ya. Cuci tangan, Cuci tangan. kasih sabun, terus gosok-gosok, sininya juga, Oke. di sela-sela, kukunya juga biar bersih Biar kayak bersih. gini. Jadi apalagi kalau mamanya cewek-cewek girly itu kan suka pakai kutek kayak gini harus ekstra gitu iya, ya, biar bersih ya. takutnya tuh masuk-masuk ke sela kuku. Kalau menurut kamu nih ya, ketika kuman-kuman sudah masuk ke sela-sela kuku itu, penyakit apa saja yang bisa kena kepada kita menurut kamu? Bisa kena Diare, kemudian cacar air, cacar air bisa. cacar air, kemudian tulang lunak, di presto dong. Enggak, Wawan. Ya pinter juga ya pemirsa ya. Ini jawabannya ngalor, kayak ini ngidul wegah pemirsa. Oke, tapi kamu penasaran nggak sih, Lady, kalau mamanya sebenarnya kalau kita nggak mengabaikan cuci tangan, kemudian bakteri kuman yang masuk di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan penyakit apa saja? Penasaran? Penasaran. Oke, kalau penasaran nanti kita akan menyaksikan penjelasan dari narasumbernya. Nanti Lady bisa lihat ke kamera ini, nanti habis itu bilang bersama dengan Mas Aziz, check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Cara cuci tangan dengan sabun yang baik dan benar, tidak asal cuci tangan cepat selesai gitu kan, enggak ya. Jadi cuci tangan pakai sabun itu tetap ada langkah-langkahnya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir harus dilakukan 60 detik. Jadi untuk hasilnya maksimal agar kuman, virus, bakteri itu terhindar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita basuhi air ke tangan dengan air mengalir. Sudah dibasuhkan ke tangan, kita masuk sabun ke tangan, terus lakukan metode cuci tangan. Biar singkatnya kita singkat aja dengan tepung selaci puput. Tepung, telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri digosokkan. Hitungan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Lalu dilanjutkan punggung tangan kanan di atas tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebaliknya, 1, 2, 3, 4. Lalu sela-sela jari kanan dan sela-sela jari kiri saling bersentuhan. 1, 2, 3, 4. Lalu gerakan mengunci. Gerakan mengunci itu fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di jari bagian dalam. 1, 2, 3, 4. Lalu putar jempol kanan dalam genggaman tangan kiri berputar. 1, 2, 3, 4. Lalu jempol kiri sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Lalu gerakan putar di telapak, ujung-ujung jari kanan menguncup di telapak tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan buru-buru ya, harus 60 detik agar hasilnya maksimal. Hand sanitizer ini lebih digunakan jika dalam hal-hal mendesak saja, karena secara umum cuci tangan pakai sabun itu lebih penting, lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer saja. Karena jika tangan kotor, ada minyak-minyak, lemak-lemak, itu tidak cukup dihilangkan dengan hand sanitizer saja, butuh dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Sabun akan mengikat lemak-lemaknya, mengikat bakteri, dan akan dibasuh dengan air mengalir. Jika hanya dengan menggunakan hand sanitizer tidak akan menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Lalu hand sanitizer juga tidak cukup efektif untuk menghilangkan suatu bakteri tertentu, yaitu bakteri norovirus dan cryptosporidium. Terus bacillus itu juga lebih efektif dihilangkan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk hand sanitizer sendiri itu mengandung minimalnya 60% alkohol. Nah, 60% alkohol itu yang akan menghilangkan bakteri yang ada di tangan.
umumnya hand sanitizer lebih efektif digunakan untuk di tenaga medis, di klinis. Dinas Kesehatan dalam memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun yang dilakukan itu, yang pertama ada penyuluhan ke anak-anak sekolah. Penyuluhan ini lewat sekolah-sekolah, penyuluhan cuci tangan pakai sabun. Biasanya kegiatan itu dilakukan dengan menampilkan video. Jadi kan anak-anak lebih tertarik dengan cuci tangan pakai sabun. Lalu yang kedua itu melakukan penyuluhan cuci tangan pakai sabun di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui puskesmas, melalui kegiatan sosialisasi penghijauan STPM. STPM itu sanitasi total berbasis masyarakat, di mana cuci tangan pakai sabun ini termasuk pilar STPM, yaitu pilar kedua. Pilar-pilar STPM ini, yang pertama stop buang air besar sembarangan, kedua cuci tangan pakai sabun, terus ketiga mengolah makanan dan minuman dengan aman, terus yang keempat mengolah sampah rumah tangga dengan baik, dan yang kelima mengolah limbah cair rumah tangga dengan aman, sehingga lingkungan bersih, juga tangan kita juga bersih, sehingga kita sehat, lingkungan sehat. Semuanya jangan lupa cuci tangan pakai sabun, itu sangatlah penting. Kita semua aktivitas menggunakan tangan untuk memegang kemana saja, jadi penyebaran virus, kuman, bakteri itu sangatlah mudah jika tidak menggunakan sabun dalam mencuci tangan.